Ini mau bahas apa berdua mati lah. Iya mati lah kita nih. Oh parah nih. Ya udah. Udahlah cerita aja itu. Bulan puasa di sana gimana? Apanya? Ya maksudnya apa tidak bisa mencari takjil? Bulan puasa di sini mas. Sebenarnya sama aja ya. Nggak ada beda ya. Kayak gimana-gimana. Cuman kalau di Indonesia mungkin suasananya lebih ke yang ngerasain banget Ramadan gitu kan. Kalau di sini ya kayak hari biasa aja. Nggak ada ngabuburit. Ya personal aja ngabuburit aja sendiri. Nyari takjil sendiri gitu kalau emang mau. Terus eh Masak aja enggak, berarti ya. iya karena kan nggak ngedenger azan pasti kan denger cuma dari handphone. Terus kalau di Indonesia mungkin bisa denger suara orang teriak-teriak sahur Enggak sahur. ada anjir gue juga. Oh di sini masa nggak ada? Nggak Nah tahu kalau nggak di sini nggak dibolehin, nggak ada. tahu gimana. Pokoknya tahun ini nggak tahu gue Kalau di yang sini nggak nggak dengar ada. nggak bangun. Ya lu nggak denger nggak bangun. Terus kayak yang kalau kayak takjil yang kita umum temuin di Indonesia di sini juga ada gitu karena udah menjamur. Maksudnya Apa kayak kolak? iya, maksudnya udah banyak kan orang-orang Indonesia yang jualan gitu. Oh yang menetap terus berjualan. Nah, jadi nggak susah kalau buat kayak makan gitu. Mungkin lebih ke yang suasananya aja sih eh Oh terawih suasananya sendiri. nggak kerasa. Ya kerasa kalau lagi lebaran nggak kerasa kalau lagi Belum, puasa gitu. belum lebaran dong. Itu juga 3 hari. Kerasa banget, nggak kerasa sama sekali. Kecuali kalau misalnya karena aku juga nggak setiap hari ke Puasa. masjid ya. Oh Nggak puasa. bener Aku dong baru kalau puasa. lagi nggak puasa ya nggak puasa. Hmm, jadi ya udah karena environment-nya kayak gitu ya jadi ya biasa aja gitu. Tapi gue bersyukur sih maksudnya hidup di lingkungan sama orang-orang yang emang toleransi ke situnya wow banget gitu. Maksudnya kayak gue nih ya eh, banyak yang care gitu. Puasa ya, udah mau tahun baru ya kan mereka taunya itu tahun barunya gue kayak gitu, Oh bukan 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 yang tahun Muharram. baru Hmm. kan. Jadi mereka taunya gue mau ngerayain tahun baru harus puasa dulu gitu. Oh Ya jain taunya aja. mereka itu tahun barunya gue kayak gitu. Ya udah ya Indonesia. Oh iya Nggak nih. ada greget. Kayak gue ada kayak teman chatting tapi yang di luar gitu kan. Terus dia kan nanya, buka puasa apa hari ini? Tanda tanya, babi guling kata dia. Itu selain buka puasa, gue berdosa. Bagus sekali. Banyak kok ini halal food ya maksudnya kayak di toko-toko orang Cina tuh udah banyak kayak yang emang kebanyakan dari Indonesia sih kalau gue lihat ya kayak eh, bumbu instan aja Indofood kayak gitu-gitu udah banyak banget di apa Oh, market yang serius. hias saset-saset Terus gitu. terus sesuatu yang ya gue nggak tahu sih beneran halal apa enggaknya cuman yang kayak yang makanan kayak dari Korea gitu udah ada label halalnya. Terus yang dari Cina sendiri udah banyak yang ada label halalnya kayak gitu gitu. Sebenarnya banyak kalau kalau orang bilang kan susah nyari halal food gini-gini enggak juga. Oh, ya maksudnya kalau udah ada label halalnya mah ya kita percaya aja sama, ya kita bilang itu Emang asosiasi atau gimana gitu ya. Ya hmm. percayain aja. Terus kalau misalnya emang toh ada kecurangan atau gimana-gimana kan itu di luar, oh di luar kita. Iya, gue juga bener-bener apa ya?
bukan menghindari lagi sih, malah emang bener-bener nggak yang ke, karena gue tahu gitu, dikasih tahu gitu kan, bagaimanapun kamu menghindari nggak makan ini, nggak makan itu, tapi kalau kamu masuk ke restoran yang emang nggak ada label halalnya, itu udah otomatis kata dia kan, walaupun kamu bilang aku nggak pesen ini loh, itu ada babinya, tapi kalau kamu ada di satu tempat nggak ada label halalnya, terus kamu bilang, nah gue kan makannya cuma ini, nggak makan, ya tetap aja Iya, itu. meskipun dia bukan di sini pesan ayam lah. Ya di dalamnya emang alat masaknya enggak. Itu jadi benar-benar dikasih tahu kalau emang kamu pure nyari yang emang bisa kamu makan, ya pertama kamu masak sendiri. Benar-benar nggak ada campur tangan siapapun di situ. Terus kalau mau beli daging, tapi selama di sini gue belum pernah makan daging sama sekali. Tapi ada yang berlabel halal kan? Banyak orang penjual kebab kayak gitu-gitu kan banyak, yang jualan kan orang Pakistan. Oh iya, apa Terus Turki gitu. iya, banyak banget sebenarnya kayak yang halal food gitu-gitu. Cuman enggak, emang stop. Ya udahlah nggak makan, emang kenapa sih? Bener-bener enggak sama Oh, sekali. emang lagi nggak pengen Udah nggak tertarik. veggie Udah sekarang tahu, Anda. bukan veggie, lebih ke kalau seafood gue oke lah. Tapi kalau yang Oh. merah berdarah enggak. Terus kalau zaman dulu pernah ini nggak sih? Pernah batal-batal nggak sih? Pernah batal-batal apa? Puasa. Puasa. Alhamdulillah enggak. Dulu kan lu pernah nakal. Ini Nah, kapan nakal ini SMP sebelum ke sini? waktu sekolah. Oh ya pernah lah, sering. Orang zaman SMA aja Itu belum kan masih. baung. Kalau aku kan nggak baung. Oh serius? Gue mau nggak pernah batal di luar halangan. Sering banget. Hampir Hampir 20 hari. pokoknya gue puasa itu cuma awal sama akhir aja. Tapi kan dulu, woy. Iya, iya. Aku buka Siap. aib di sini. Itu misalnya kalau gitu, terus makannya gimana? Kan kalau di rumah ada mbah. Iya kan, ya kan di luar lah. Di rumah temen maksudnya. Temannya yang ngajakin, apa lu yang ngajakin ya? Ya berdua, orang dia juga nggak puasa. Cewek ya, cewek ya. Pokoknya, cewek. Pokoknya SMA tuh masih kayak yang Oh, SMA. dari SD sampai SMA. SMA kelas 1 Oh, apa 2 SMA lah. mulai jadi mualaf ya. Terus gue pikir gue apa gitu. Iya, 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 iya. Bisa dibilang seperti itu. Maksudnya gue bukan bukan kepatok sama, oh gue turunan gitu. Itu Iya. SMA maksudnya udah mulai bisa mikir lah. Itu mulai SMA kelas 3 udah yang Bisa emang mikir gembel. udah, ya udah diri sendiri, ya emang kepercayaannya gitu kan. Itu SMA masuk kelas 3 lah, naik kelas 3 itu udah Luar biasa. salat. Itu udah dari yang bukan karena keturunan gitu, Nah, maksudnya emang udah dari diri sendiri. ya. Tapi lama ya, SMA, lulus SMA. Iya sih, kan gue di Pare juga udah mulai waras tuh, maksudnya dalam hal kewajiban ya, wajib gue lakuin. Iya, percaya. Iya. Udah waktu di Parema udah jalan. Iya kan, nah itu, karena kalau dipikir ya, ya yang rugi diri sendiri gitu loh, orang lain Ya, ya sebenarnya udah emang sih kayak gitu.
kalau nyalahin lingkungan nggak enak sama teman-teman lu nih. Nggak juga ya? Nggak juga. Justru waktu di sini malah kayak yang ngerasain gitu loh. Kenapa waktu di tempat yang lu ngelakuin itu bisa dengan mudah, lu malah kayak nyanyain gitu kan. Kayak nyepelein gitu. Nah, di sini tuh kayak kerasa, lihat deh, gue jadi kayak apa? Jadi kaum minor kan kalau di sini. Kayak yang kita mau sholat gitu kan. Kalau misalnya lagi di luar kan, kalau di Indonesia kan di setiap langkah kan nemu musola, di restoran tempat makan pasti ada tempat buat nyediain sholat. Kalau di sini kan enggak kan. Jadi kalau misalnya kayak ngelihat orang-orang pada sholat di taman gitu kan, karena nggak semua tempat ada masjid, walaupun setiap distrik emang ada masjid, tapi kan kadang kita jauh dari distrik itu. Nah, terus wudhu, kalau di Indonesia kita bisa nemuin tempat wudhu gampang, kalau di sini kan otomatis harus di toilet kan. Terus toilet itu kan umum, banyak orang. Kebayang dong kalau kita wudhu diliatin, kaki kita naik ke atas gitu. Tapi kalau yang di taman itu boleh? Boleh, nggak ada larang. Maksudnya tuh ini itu udah jadi hal yang biasa. Ini sensitif nggak sih? Enggak. Soalnya gue nggak ngerti sih, kayak yang waktu itu di Cina lagi ada anak-anak kan pada nge-DM tuh, gimana di sini. Nah, gue itu hidup di lingkungan yang ya udah gitu loh, maksudnya enggak, bukan yang mereka lihat sebenarnya gitu, beda tempatnya. Kayak kalau gue disuruh ngejelasin, gue nggak bisa karena nggak semua, maksudnya ya kalau mereka bilang semua orang Cina kayak gitu, nggak bisa karena gue belum menemukan orang Cina yang seperti mereka itu pikirkan gitu. Merekanya aja yang nggak open gitu. Jadi gue kan sedangkan yang sering ngingetin gue buat ibadah gitu kan, justru malah yang mereka ya. Nah, ini belum, hari ini kamu puasa ya? Iya. Kadang dikasih kayak makanan ya, karena mereka tahu gue nggak bisa makan yang sembarangan, jadi ya emang cuma bisa dibeliinnya sesuatu yang emang bisa gue makan gitu kan. Paling aman dikasih buah-buahan. Yang paling aman iya pisang, yang lebih sering buah. Emang iya sih buah yang paling aman itu. Itu kalau kayak makanan, gue juga kan nggak pernah makan di luar ya. Iya sih, gue emang bener-bener hampir. Kecuali cemilan. Jadi cemilan iya. Cemilan juga nyari yang kayak cuma mengandung sayur. Karena agak takut juga sih jauh. Makanya kan lebih aman udahlah Indomie, itu udah paling aman. Indomie, empal, gentong. Nah, nggak ada di sini, woy. Nggak ada, maaf. Indomie sini juga kalau kita nggak beli di. Kalau ngirim ke tempat lo tuh berapa lama sih? Nggak lama. 3 hari. 3 hari langsung ke tempat lo, apa lo harus ngambil? Gue yang ngambil lah, gue yang bayar. Kan ditanggung gue biayanya, kecuali lo ngirimnya lewat pos. Hah? Biayanya lo yang ini, yang kalau ngirim barang ke gue itu harus kayak pakai agent gitu loh. Kayak ada tempatnya sendiri. Iya. Di Bandung kecuali ada? Lu Agennya di Bandung ada? Soalnya nggak semua. Ya ada sih pasti, cuman harus cari tahu dulu namanya apa. Soalnya banyak. Jadi misalnya gue ke tempat itu, gue taruh paket, nanti lo yang bayar di sana. Iya, gue yang bayar. Nyokap gue kan gitu juga. Ya, bagus kecuali udah gue yang beli. Iya, kecuali yang ini anak-anak asrama putra itu, kalau ngirimnya lewat pos ya biasalah, banyak duit mereka biarin. Padahal bebannya itu kalau lewat pos lebih mahal kan, karena per kilonya tuh kalau nggak salah 200.000.
per kilo. Nggak jadi deh, nggak jadi gitu. Enggak, itu kalau lewat pos. Kalau lewat agent gue yang bayar sekilonya berapa ya, lupa gue. Mungkin sekitar 60 ribuan kalau dirupiahin. Oh, lebih ini ya, lebih murah. Iya, sampai lebih cepat itu Masa gue kayak nanti kargo. di tempat agennya cuma naruh barang doang? Iya, sama gini ini. Terus nanti kan dikasih alamat gue ada di distrik mana kan. Karena itu berdasarkan distrik kan. Jadi gue nanti bisa gampang ambil gitu. Kalau langsung nggak dikasih distrik ya ditaruhnya di Pusat. sentralnya. Oh, Nyokap gue beli mukena, kirim mukena. baru. Jibin mukena. Tiap Ada tahun cuma tiga. dikirimin mukena. Enggak, gue tahu gampang rusak loh. Tapi gue bawa yang tipis yang waktu dari Pare itu loh. Itu Awet. udah sobek. Nah, tapi udah sobek. Gue nggak tahu gimana gue bentuk sholatnya sih sampai sobek-sobek. Gue yang ini yang beli di Bang Alif yang merah awet aja. Padahal apa jarang gue pakai. Ya gimana? Ya gue pakai yang lain maksudnya. Gue tuh dari kapan? Dari keluar dari akses tuh gue nggak pernah ngechat Mbak Oda. Gue ngechat Mbak Oda cuman gara-gara Mbak bikin video lah kata gue. Kalian nyanyi. Tapi Gue sering itu chat sama ngirim foto tumpengnya. enggak. Kata udah Siapa sih yang niat lagi. irrigation? Siapa? Irrigation. Ya gue Cowok dulu masalahnya sih. terus minggu lalunya gue melakukan kebodohan lain ya. Apa? Jadi gue ke Superindo. Kan sekarang membershipnya nggak berbentuk card kan, aplikasi gitu, barcode. Harus di scan. Nah pas di scan tuh nggak bisa terus. Udah berapa kali, kok nggak bisa ya teh katanya. Ya kok nggak bisa ya, pas sama si mbaknya diambil tuh HP gue. Pas dia lihat, maaf teh ini bukan Superindo katanya. Aplikasi. Tapi kata gue, warnanya sama. Itu tuh di Gria kan. Terus gue keklik tuh yang aplikasi Grianya. Ternyata minta update jadi lama lagi. Antrian banyak, ya udah deh nggak usah kata gue tuh. Maaf ya Mbak. Ya udah bener-bener cashless serius. Apa-apa WeChat sih yang lebih sering bayar Iya, WeChat, Alipay. tinggal scan ya. Iya, hampir semuanya kayak gitu. Tapi Jadi hampir kadang tuh kalau ini nggak punya ngisi saldo lu langsung banyak itu apa pas diperluin aja? dilebihin sih. Lebih seringnya banyak. Enggak, maksudnya kalau di sini kan pasti kayak dihack terus diambil gitu. Di sini agak susah sih kalau buat kayak gitu. Oh, aman ya. Kan kayak GoPay di sini banyak kasusnya yang dihack. Jadi yang isinya jutaan tuh pasti udah kena. Orang di sini kalau ngisi gila-gilaan orangnya gimana mau kayak gitu. Ya soalnya kan udah serba pakai gitu kan transaksinya. Ya gimana, hampir semua barang kita belinya udah nggak pakai cash lagi. Duit. Iya, jarang aku kadang di dompet tuh sampai nggak ada duit cash sama sekali. Orang bayar yang buat perpanjang visa juga itu udah nggak ini. Ya ada sih pakai cash, ada beberapa, cuma orang udah males lah, apalagi kalau yang online gitu kan. Kan gue nggak bisa online kemarin. Udah nggak ada di fase yang harus chatting tiap hari, harus bla 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 kan, enggak, ngapain kayak gitu. Iya. Ya kan sama orang-orang, kok kalian masih awet sih temenan, perasaan nggak pernah lihat ada begini-begini. Terus kita, emang harus kita promotin kalau kita itu terus di SS terus di upload ya? Enggak, kita cuma sering tek-tekan aja. Gue nggak pernah
Cuma ngirim yang kocak-kocak doang di grup, terus ngobrol, terus hilang. Bisa seminggu kan kita tuh nggak ngechat ya. Jadi itu agak lagi udah kayak gitu. Gitu aja terus. Tapi udah. Asik, beres emang harus gitu kita hangout tiap hari yang cuma buat story doang anjing. Iya benar-benar. Imbahin orang.